hari Minggu. Saatnya kita memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, aku mau ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan memperkatakan firman Tuhan yang ditulis di kitab Mazmur pasal 91. Yuk kita membaca bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang menebas di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tanduk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kami adalah anak-anak yang di dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau beribadah. Kami meminta Engkau untuk hadir ya Tuhan di rumah-rumah kami. Kami mau memuji, menari, bertepuk tangan, menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Teman-teman, selamat beribadah. Kakak-kakak, ayo kita mulai ibadahnya. Shalom pasukan Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bukan? Pasukan Tuhan, yuk sebelum kita mulai ibadah, kita jongkok dulu yuk pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan yang ada di rumah, yuk jongkok dulu semuanya. Sudah pasukan Tuhan? Kalau sudah, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Pasukan Tuhan, siapa di sini yang semangat dan memuji nama Tuhan? Kalau sudah semangat memuji nama Tuhan, dalam memuji nama Tuhan, yuk kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan semangat dan sukacita. Yang percaya katakan haleluya. Pasukan Tuhan yang semangat memuji Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Sebab hari ini kita mau merayakan kebaikannya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biar semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis itu ada dalam pikiran, hati dan perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Sorakan amin.
kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat ya pasukan. Ayo sambil bertepuk tangan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua. Semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, pikirkan semua. Kita ulang lagunya dari awal ya. Ayo papa, mama, oma, opa, om, tante, sama-sama kita memuji Tuhan. Ayo sambil tepuk tanganmu pasukan. Semua yang benar, semua yang mulia, dan semua yang adil, pikirkan semua. Semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, pikirkan semua. Kita lompat ya. Sukacita dalamku, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Kita mulai lagi dari awal pasukan. Ayo tetap semangat memuji Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, dan sedap didengar, pikirkan semua. Siap-siap lompat ya. Sukacita dalamku, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Lagi katakan sukacita. Sukacita dalamku, hilangkan resahku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Haleluya, terpujilah Allahku. Dengan kenceng ya, katakan haleluya. Haleluya, terpujilah Allahku. Pasukan yang bersukacita sorakan haleluya. Haleluya. Pasukan Tuhan, yuk kita hancurkan markas iblis dan kita akan meninggikan pancinya Tuhan. Yang percaya katakan haleluya. Yuk sama-sama gerakan badan kita. Pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan, yuk kita lebih semangat lagi. Kita akan tepuk tangan. Pasukan yang percaya katakan haleluya. Tepuk
sepi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Yes, saya. saksinya Tuhan. Oh yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, Yes, saya. saksinya Oh Tuhan. yes. Bawa pedang di tangan, bikin
Tuhan selalu baru bagiku. Engkau sungguh baik di dalam hidupku. Ku rasakan selalu penyertaan-Mu. Ku mau bersama-Mu, tinggal di dalam-Mu. Ku mau selalu menyembah-Mu, Yesusku. Engkau sungguh baik di dalam hidupku. Ku rasakan selalu penyertaan-Mu. Ku mau bersama-Mu, tinggal di dalam-Mu. Ku mau selalu menyembah-Mu, Yesusku. Ku mau selalu menyembah-Mu, Yesusku. Ku mau selalu menyembah-Mu, Yesusku. Haleluya. Yuk kita sembah Tuhan ya. Lebih sungguh-sungguh lagi ya pasukan, sembah Tuhannya. Haleluya. Haleluya. Ku mau selalu memuji Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ku mau baik
Teman-teman, ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita ingin berdoa syafaat. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia, Tuhan, agar bangsa Indonesia bisa bebas ya Tuhan dari COVID ya Tuhan, agar bangsa Indonesia bisa aman ya Tuhan dari semua penyakit yang jahat ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan, agar Bapak Presiden Jokowi bisa memimpin bangsa kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati keluarga-keluarga kami juga ya Tuhan, agar mereka bisa kerja baik ya Tuhan, agar tenaga mereka bisa baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan agar firman yang kami akan dengarkan bisa membuat kami mengenal Engkau lebih baik lagi ya Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada pasukan Tuhan. Wah, pasukan Tuhan. Aku mau kasih tahu berita yang sangat menggemparkan akhir-akhir ini. Viral banget loh beritanya. Iya, viral banget. Nih, tahu nggak? Kalau kemarin itu, waktu itu ada orang yang marah-marah. Iya, marah-marahnya di mana? Marah-marahnya di Bait Allah. Pasukan tahu nggak? Bait Allah itu apa? Bait Allah itu adalah tempat di mana orang memuji dan menyembah Tuhan. Ya, sama seperti sekarang ini, sama dengan gereja dan tempat di mana orang mendengarkan firman Tuhan. Sama kan dengan gereja? Iya, nah orang itu marah-marah loh di Bait Allah yang kalau saat ini namanya gereja. Kenapa ya dia marah ya? Pengen tahu ya? Udah denger belum beritanya? Pasti belum denger ya beritanya. Kalau gitu kakak cerita ini. Pengen denger? Perhatikan baik-baik ceritanya. Kalau perlu dicatat. Bener ya? Dia marah-marah kepada pedagang lembu, pedagang kambing, domba, dan juga merpati, dan juga kepada penukar uang. Dia mengusir mereka dengan cambuk yang terbuat dari tali. Wih, heboh banget loh. Sampai meja-meja penukar uang itu dibalikin sama dia. Begitu marahnya dia. Tahu nggak kenapa dia marah? Kenapa dia bisa semarah itu sama orang-orang penukar uang, sama orang-orang yang berjual beli di Bait Allah? Nih, aku kasih tahu ya. Menurut kabar yang aku dengar, begini nih. Keterlaluan juga sih para pedagang itu. Mereka berjualannya itu di Bait Allah yang sekarang ini disebut dengan gereja. Emang nggak boleh berjualan di gereja? Sebentar, beritanya kayak gini nih yang aku dengar nih. Kalau orang mau mempersembahkan lembu, kambing, dombanya, pasti orang itu punya lebih banyak duit dah, lebih banyak uang, sehingga dia bisa membeli lembu, kambing, dan domba. Tapi para imam tuh sudah berteman dengan para pedagang yang berjualan di Bait Allah, sehingga kalau mereka yang mempersembahkan lembu, kambing, dombanya kepada Tuhan di Bait Allah, imam bilang gini, nggak pas nih, lembu, kambing, dombanya kurang pas, kurang bagus, nggak pantas nih untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, kalau kamu mau beli yang pas, kamu beli aja tuh di depan. Iya bener, yang jual di Bait Allah itu. Jadi pasti mereka sudah menerima keuntungan ya sama yang berjualan di Bait Allah itu. Makanya mereka temenan tuh. Dan
kalau misalnya orang yang uangnya sedikit, jadinya belinya cuma burung merpati. Sama juga loh, udah uangnya sedikit, terus hanya bisa beli yaitu yang di depan bait Allah itu. Gak bisa beli di mana-mana. Apalagi sebenarnya burung merpati itu kan murah. Tapi gak bisa. Kenapa? Karena para imam bilang gini, "Ops, gak bisa. Ini gak bagus burung merpatinya. Gak bisa dipersembahkan untuk Tuhan." Jadi terpaksa deh. Belinya di mana? Betul banget. Di penjual yang di depan bait Allah itu. Nah, waktu itu di Israel, kalau mau memberikan persembahan berupa uang pun, karena orang Yahudi tidak menerima mata uangnya bukan mata uang Yahudi, sehingga harus menukarnya. Di mana lagi coba tebak? Ya benar, di penukar uang yang di bait Allah itu. Nggak bisa di tempat lain. Ups, jadi harus di situ deh. Karena itu mereka menjualnya dengan lebih mahal. Sehingga apa? Sehingga orang ke bait Allah juga, hatinya juga rasanya gak damai, gak nyaman. Bukan hatinya untuk Tuhan lagi, tapi udah harus hitung-hitung uangnya berapa supaya cukup untuk membeli lembu, kambing, domba. Dan apalagi kalau misalnya dia orang miskin, ya cukup beli merpati pun harganya lebih mahal. Demikian pasukan, demikian adik-adik. Makanya mereka itu ya menurut kakak sih keterlaluan juga ya. Dan juga jadinya bait Allah itu kotor lah. Sudah ada lembu, kambing, domba, udah pasti ada popnya dong. Bau, kotor. Padahal itu kan tempatnya orang untuk memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tapi jadi kotor deh. Iya, kotor, bau. Dan juga yang pasti karena ada lembu, kambing, domba, seperti itu, berisik kan? Mau memuji dan menyembah Tuhan, di depan bunyinya apa? Seperti itu. Wah, terganggu dong. Terganggu kan? Nah, karena itulah orang ini jadi marah. Dan dia bilang, sambil marah dia bilang seperti ini nih, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bait Allah, tempat orang memuji dan menyembah Tuhan, tempat orang mendengarkan firman Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dibuat kotor, dibuat berisik. Dan orang yang mau datang ke bait Allah, hatinya juga menjadi tidak tenang. Karena harus berhitung-hitung nih, biaya beli lembu, biaya beli domba, beli kambing, dan juga merpati. Belum lagi harus menukar uang yang saat itu yang diperjualbelikan di pasar itu bukan uang Yahudi, bukan mata uang Yahudi. Tetapi para imam hanya menerima mata uang Yahudi, sehingga ditukarnya lebih tinggi, pasukan. Wah, jadi orang yang mau ketemu Tuhan harus mikir-mikir deh. Tujuannya udah gak ada damai lagi deh untuk bertemu dengan Tuhan, untuk ke bait Allah. Udah ada rasa dak-dikduk deh. Cukup gak ya uangku? Seperti itu. Belum lagi mungkin hatinya pada saat beli, kok mahal? Jadi kesel deh karena rasanya kok mahal ya. Nah, hati yang sudah tidak tulus lagi untuk bertemu dengan Tuhan, hati yang sudah tidak ada damai lagi untuk bertemu dengan Tuhan, seperti itulah orang-orang yang pada saat itu ke bait Allah.
Sehingga orang yang tadi marah-marah itu jadi kesel banget deh sama para penjual yang ada di bait Allah. Pantes ya? Menurut pasukan, menurut adik-adik pantas gak dia marah? Pasukan tahu nggak? Tadi dulu. Sebenarnya pasukan bisa nebak nggak siapa yang kakak ceritain tadi yang lagi marah-marah tadi? Pasukan bisa nebak? Siapa dia? Kok udah tahu? Ternyata pasukan luar biasa nih. Udah baca beritanya ya? Di mana bacanya? Ya bener, di Alkitab. Berarti udah pernah denger ya? Betul sekali pasukan. Dia adalah Yesus. Iya, aku ngerti sekarang. Kenapa Yesus bisa marah kepada para pedagang-pedagang itu? Sekarang pasukan, tahu nggak kalau bait Allah itu bukan cuma bangunan? Ya betul, bait Allah sama dengan gereja. Tapi firman Tuhan bilang begini loh, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Apa sih sebenarnya bait Allah itu? Bait Allah adalah tempat Tuhan berada. Tubuhmu dan tubuhku adalah tempat Tuhan berada. Ya, kita adalah bait Allah. Nah, kalau begitu, apakah kita ini bisa kotor seperti bait Allah yang tadi? Waduh, bisa bikin Tuhan Yesus marah juga dong. Seperti tadi tuh yang aku ceritain tadi. Ternyata kita juga bisa loh kotor, bisa loh kita hatinya jadi gak setulus kemarin-kemarin. Kenapa ya? Kenapa bisa begitu ya? Nah, pasukan, mau gak kita bisa ngelihat apakah diri kita, hati kita ini adalah bait Allah yang kotor atau bait Allah yang bersih, yang Tuhan mau, yang Tuhan suka? Nih, kakak mau kasih tahu ya, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, itu bisa membuat hati kita, pikiran kita jadi kotor. Coba, pasukan mendengar apa? Pasukan nonton apa? Kalau pasukan nontonnya adalah film-film yang tidak baik, kalau pasukan setiap hari hanya main games yang tidak baik, seperti misalnya gamesnya banyak kekerasan, pukul-pukulan, filmnya banyak kekerasan, dijorokin temennya, prank atau sebagainya, yang membuat hati jadi marah, hati jadi gak damai. Itu membuat apa? Membuat diri kita yang adalah bait Allah jadi kotor. Iya. Nah, Tuhan Yesus pingin diri kita ini yang adalah baitnya menjadi bersih, menjadi bait Allah yang bersih, menjadi rumah doa. Itu yang dia mau. Nah, adik-adik, mau seperti itu? Mau menjadikan dirinya adalah bait Allah yang bersih, menjadikan hatinya sungguh-sungguh hanya tulus kepada Tuhan? Nih caranya. Yang terus masuk dalam pendengaran maupun yang kita lihat adalah tentang Tuhan Yesus. Lebih banyakin tentang Tuhan Yesus. Dengarkan firman-Nya, baca firman-Nya. Kalau kalian mau nonton, nontonnya pun yang film yang bagus, film yang baik, film yang tentang kasih Tuhan. Sehingga apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, itu menjadikan pikiran dan hatimu diterangi dengan cintanya Tuhan. Pada saat hati dan pikiranmu dipenuhi dengan cintanya Tuhan, maka engkau dan aku menjadi bait Allah, punya hati di mana Tuhan berada, hati yang kudus, hati yang gak kotor. Itu yang Tuhan suka loh pasukan. Iya, itu yang Tuhan suka.
hati kita jangan jadi berisik, jangan jadi kotor. Tahu gak sih, berisik dan kotor itu bukan cuman apa yang kita tonton, apa yang kita dengar dari film maupun games, tapi juga dari berita-berita hoax loh. Ya loh papa mama, berita-berita hoax juga bisa membuat hati dan pikiran kita jadi kotor dan berisik. Berisik dengan ketakutan, berisik dengan kecemasan. Sehingga, kalau bilang firman Tuhan bilang jangan khawatir, kita jadi mikir-mikir, jangan khawatir apa? Masa-masa seperti ini jangan khawatir. Masa sih? Nah, tapi bukankah firman Tuhan bilang jangan khawatir? Harusnya apa yang kita dengar dan kita lihat harus sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan bilang, kalau jangan khawatir ya sungguh hati kita pun gak khawatir akan apapun juga. Gak takut akan apapun juga. Karena percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Kenapa? Karena ini adalah baitnya, tempatnya dia ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel, selalu bersama dengan kita. Amin. Nah, adik-adik, maukah kamu menjadikan dirimu rumah doa, menjadikan hatimu bait Allah yang bersih untuk Tuhan? Ayo penuhi terus dengan tentang Tuhan Yesus. Penuhi terus firman Tuhan di dalam hati dan pikiranmu. Penuhi dengan firman-Nya, penuhi dengan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Lebih lagi, alami cintanya Tuhan. Amin. Kalau engkau dan aku alami cintanya Tuhan, pasti kita menjadi bait Allah yang bersih dan menjadi yang Tuhan mau, rumah doa. Ya, rumah doa. Nah, adik-adik, yuk yang mau menjadi rumah doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan untuk menjadikan diri kami bait Allah yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepadamu. Sehingga kami, hati kami, diri kami menjadi bait Allah yang Engkau sukai, menjadi rumah doamu. Tolong kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dipenuhi terus tentang Engkau, sehingga kami mengalami terus akan cintamu. Kami gak takut, kami gak khawatir akan apapun juga, karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik, Allah Immanuel beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami terus ya Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, cerita yang tadi kakak ceritakan, catat ya. Nanti setelah ini adik-adik bisa baca kembali. Catat ya. Pertama ada di Matius 21 ayat yang ke-12 sampai 27 dan Markus 11 ayat 15 sampai dengan 19. Lalu ada dua kitab lagi nih yang ceritanya sama dengan Matius dan Markus tadi, yaitu Lukas 19 ayat 45 sampai 48 dan Yohanes 2 ayat 13 sampai 16. Adik-adik catat ya, kakak ulangi ya. Matius 21 ayat 12 sampai dengan 27, lalu Markus 11 ayat 15 sampai 19, lalu Lukas 19 ayat 45 sampai 48 dan Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 16. Setelah ini adik-adik bisa baca kembali firman yang tadi kakak sampaikan. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.
waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom pasukan, hari ini kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan ini. Untuk itu kalian ajak mari semua mengangkat tangan seperti ini. Kita mau berdoa ya, walaupun dari rumah masing-masing kita percaya kuasa doa tidak terbatas. Dan untuk yang berulang tahun mari bangkit berdiri, mari angkat tanganmu. Ya, tutup matamu. Untuk papa mama yang mendampingi anak-anak yang beribadah hari ini juga mari papa mama kita berdoa untuk anak-anak yang berulang tahun bulan ini. Mari angkat suaramu, mari berdoa. Mari yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama dengan Kakak Alin. Ora labaya shiki di ora takana maya ralabaya syakana maya ralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Kalian ajak kalian di rumah-rumah mari berdoa buat teman-teman kalian. Ayo perkatakan berkat untuk mereka yang berulang tahun di bulan ini. Mari angkat suaramu pasukan dari rumah-rumah. Ora pataka ralabaya shiki di. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami, anak-anakmu, pasukan kesayanganmu Tuhan, yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka. Penyertaan Tuhan untuk 1 tahun ke depan, bahkan untuk tahun-tahun yang akan datang Tuhan, sempurna atas hidup mereka. Jadikan mereka anak-anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta akan Tuhan. Tuhan, biar Tuhan hidup mereka menjadi saksimu Tuhan, menjadi pasukan kesayanganmu yang melakukan firman-Mu. Berkati Tuhan, urapi, jadikan anak-anak yang membawa damai sejahtera Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, biar seumur hidup mereka hanya menyembah Tuhan Yesus saja. Berkati pertumbuhan mereka, kesehatan mereka. Kami percaya masa depan yang penuh dengan pengharapan ada dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk papa mama mereka Tuhan, berkati pekerjaan usaha mereka Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar Tuhan memberikan hikmat untuk papa dan mama untuk mendidik teman-teman kami, pasukan kesayangan-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu ini dalam takut akan Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan yang melindungi, menyertai, menjagai keluarga ini, keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Tuhan berkat-Mu yang mengalir menjadi hadiah yang terindah buat mereka di ulang tahun mereka saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ulang tahun ya pasukan, Tuhan Yesus memberkati.